Hola Mina! Setelah di hari Kamis kemarin, kita sudah mendapatkan spoiler Black Clover chapter 331 yang masih belum lengkap dan berurutan panel manganya. Di video kali ini saya akan bahas versi lengkap dan lebih detail lagi. Tapi bagi kalian penikmat animenya, konten ini sudah pasti mengandung spoiler. Jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul dari manga Black Clover chapter 331 ini adalah And the Time Start to Move, atau jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dan waktu mulai bergerak. Judul ini akan mengacu kepada sang pengguna sihir waktu yang akan memulai pergerakannya untuk mengeksekusi rencana besarnya yang selama puluhan tahun ini dia rencanakan. Ini akan menjadi plot twist terbesar dalam series ini. Bahkan mungkin bisa dikatakan plot twist terbaik dalam manga shonen. Judul ini pun mengindikasikan bahwa saga selanjutnya akan segera dimulai. Panel awal memperlihatkan Nahato yang sedang berbicara dengan Yuno. Nahato mengatakan bahwa ada seseorang yang harus Yuno temui. Kemudian Nahato membawa Yuno menemui orang itu yang ternyata adalah Ratu Kerajaan Spade saat ini, yaitu Sil Green Beriol yang tidak lain tidak bukan adalah ibu kandung Yuno sendiri. Saat itu, Ralph dan Albert beserta anggota pasukan perlawanan mendampingi Sil menemui Yuno. Sil sangat terharu saat bertemu Yuno. Dia meneteskan air mata lalu berkata, "Yuno, kau benar-benar selamat. Kau tumbuh menjadi anak muda yang baik." Sil pun akhirnya memeluk anaknya yang baru saja dia temui setelah 17 tahun berlalu. Kemudian setelah itu tiba-tiba Ralph dan Albert beserta seluruh anggota pasukan perlawanan berlutut di hadapan Yuno dan Sil. Mereka bertanya apakah Yuno akan kembali ke Kerajaan Spade, karena Kerajaan Spade membutuhkan kekuatan Yuno untuk maju. Tapi saat itu Yuno belum menjawab. Dia masih terdiam dan terlihat memikirkan sesuatu. Kemudian ibunya berkata, "Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Aku tahu ini begitu mendadak dan sulit untuk diterima." Setelah itu akhirnya Yuno memberikan jawabannya. Dia berkata, "Masa depan masih belum pasti. Tapi, pertama aku telah membuat sumpah yang harus aku tepati untuk keluargaku di Kerajaan Clover, untuk sahabat baikku, dan untuk rivalku yaitu orang yang sudah bersumpah denganku." Kemudian setelah itu diperlihatkan Asta. Dia sedang duduk di atas menara jam Kerajaan Spade yang telah runtuh. Asta berterima kasih kepada Libe karena berkat Libe, Asta bisa melihat ibunya melalui ingatan Libe. "Aku bukannya dendam karena telah ditelantarkan, tapi melihat dia yang ternyata menyayangiku, itu membuatku merasa sangat senang." Libe berkata, "Dasar bodoh, aku yang seharusnya berterima kasih. Berkat dirimu, aku bisa membalaskan dendam Licita. Terima kasih, Asta." Lalu Libe membuat janji dan berkata, "Kali ini giliranku untuk membuat mimpimu menjadi nyata." Kemudian Asta berkata, "Aku akan menjadi kaisar sihir." Dan secara bersamaan di tempat lain di hadapan ibu dan para pasukan perlawanan, Yuno pun berkata, "Aku akan menjadi kaisar sihir." Tapi sebelum itu semua terjadi, Asta tahu ada yang harus dia lakukan. Pertama-tama Asta harus membuat orang-orang di Kerajaan Clover mengakui kalau Libe itu orang baik, terutama kepada orang-orang dari parlemen sihir yang sangat Asta benci. Setelah itu kita diperlihatkan Damnatio yang merupakan anggota parlemen sihir sedang berjalan menuju suatu tempat di Kerajaan Clover. Dia berjalan dengan wajah yang sangat serius. Lalu kita diperlihatkan juga Julius sedang berada di ruangannya. Dia sedang berbicara dengan Marx melalui sihir komunikasinya. Tapi kita tidak ditunjukkan apa yang mereka bicarakan. Julius hanya berterima kasih atas kerja keras Mark selama ini. Dan kemudian dia mengakhiri komunikasinya dengan Mark. Julius merasa senang karena pertempuran di Kerajaan Spade berakhir dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Tapi anehnya dia merasakan masih ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang masih mengganjal, dan apa yang sedang Julius rasakan itu tidak bisa dia jelaskan. Julius awalnya mengira perasaan itu mulai dia rasakan ketika bersama Mark, tapi ternyata bukan. Dia pernah merasakan perasaan yang sama ketika tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi anak-anak dengan cepat saat melawan iblis kuno. Padahal saat itu dia sudah menggunakan sisa sihirnya untuk membuat dia menjadi dewasa dengan durasi beberapa menit. Tapi perubahan itu hanya bertahan beberapa detik saja. Perasaan aneh yang Julius rasakan itu setelah dipikir-pikir memang mulai muncul saat itu. Julius kini benar-benar bingung, tapi setelah itu dia tiba-tiba termenung seakan-akan dia menyadari sesuatu dan mengerti akan semua perasaan aneh yang tidak beres itu. Lalu setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, dan dia ternyata Damnatio.
Damnatio masuk ke ruangan Julius dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Julius. Dari raut wajah Damnatio, sepertinya dia ingin membicarakan hal yang benar-benar serius. Lalu Damnatio pun mengungkapkan tujuannya menemui Julius. Dia berkata, "Sejak persidangan pengadilan, aku telah meneliti keberadaan iblis. Aku telah mencari keluarga yang menjadi pemilik iblis di negeri kita. Dan inilah yang aku pelajari." Kemudian Damnatio menunjukkan beberapa dokumen kepada Julius. Lalu dia berkata lagi, ini semua adalah dokumen yang berumur lebih dari 20 tahun yang lalu. Di dalam pohon klipot secara konsisten tidak ada yang menyebutkan tentang iblis tingkat tertinggi Megicula. Itu artinya Megicula tidak termasuk ke dalam iblis penghuni pohon klipot. Dunia bawah dikatakan dipimpin oleh 3 iblis penguasa, yaitu Lucifero, pengguna sihir gravitasi yang dikenal juga sebagai Satan. Lalu Beelzebub, pengguna sihir ruang. Dan terakhir Astaroth, pengguna sihir waktu. Mungkin saja Megicula mengambil alih posisi Astaroth, karena entah kenapa Astaroth telah menghilang dari dunia bawah. Terlebih lagi, mungkin karena kebetulan, berdasarkan penelitianku, hingga saat ini hanya ada 1 orang di dunia ini yang diketahui memiliki sihir waktu. Aku masih tidak yakin, jadi kumohon katakan jika aku salah. Keberadaan iblis yang sudah lama berdiam diri di negeri kita. Tolong katakan kau tidak ada hubungannya dengan itu. Damnatio mencurigai bahwa Julius memiliki hubungan dengan iblis waktu Astaroth. Lalu setelah itu terdengar suara yang berkata, "Kau benar, itu adalah aku." Suara itu berasal dari Julius yang wajahnya terlihat sangat pucat ketakutan. Julius berkata, "Damnatio, cepat, aku." Sebelum menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba muncul Grimoire Julius yang sudah penuh kembali, dan Julius pun berubah menjadi sosok lain, yaitu sosok dewasa. Dia menyentuh dahi Damnatio menggunakan telunjuknya, lalu berkata, "Bukankah kau ingin semuanya berjalan seperti itu?" Grimoire dia yang awalnya tidak memiliki sampul, ternyata kini diperlihatkan sampulnya. Dalam sampulnya itu ada simbol skop, lebih tepatnya 2 skop terbalik. Itu artinya Julius ternyata berasal dari kerajaan Spade. Sementara itu Damnatio seketika tergeletak di tanah. Kita tidak tahu apakah dia tewas atau pingsan. Yang jelas Damnatio menjadi orang pertama yang tahu rahasia besar ini. Hal mengejutkan tidak sampai di situ saja. Ternyata Adramelech masuk ke ruangan Julius melalui jendela. Dia memegang jantung Lucifero dan berkata, "Yo, semuanya berjalan seperti yang kau katakan, Lucius Geogratis." Julius, atau sekarang Lucius, kemudian tersenyum dan berkata, "Ah, waktunya sudah habis." Sangat mengejutkan. Ternyata selama ini Julius Novachrono adalah Lucius Geogratis, yang merupakan saudara keempat Zogratis, atau kakak tertua dari Dante, Vanica, dan Zenon. Karena chapter 331 kali ini sangat banyak sekali hal menarik dan misteri yang sudah terungkap. Jika dibahas dalam satu video akan terlalu panjang. Jadi saya akan buat dalam 2 part video. Video pertama ini khusus membahas recap alur cerita lengkap dari chapter 331. Dan nanti di video kedua khusus membahas review, opini, dan beberapa teori lanjutan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan recap manga Black Clover chapter 331 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.